Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa untuk teman-teman Universitas Terbuka dimanapun kalian berada. Kembali kita di pertemuan ke-6, kita akan membahas terkait dasar-dasar hukum dan perundang-undangan, yaitu terkait konsep, asas, dan pengujian dalam sistem hukum nasional. Dengan saya, Ibu Ahdiyatul Hidayah MH. Konsep dasar hukum dan norma, yaitu hierarki, jenis, dan fungsi dalam sistem hukum nasional. Hukum dan norma merupakan dua konsep yang memiliki hubungan erat dalam kehidupan masyarakat. Norma pada dasarnya adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sosial. Sedangkan hukum merupakan bentuk norma yang dilembagakan dan memiliki kekuatan yang mengikat melalui sanksi negara dalam konteks sistem hukum nasional Indonesia. Hukum menjadi instrumen utama dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Jadi hukum dan norma itu merupakan dua konsep yang sangat berkaitan dalam kehidupan kita di masyarakat. Jadi ada norma yaitu yang mengatur perilaku kita sebagaimana kita berbuat, sebagaimana kita berperilaku, sedangkan hukum itu bentuk dari norma yang dilembagakan. Jadi ada hukum yaitu apabila kita melanggarnya kita bisa mendapatkan sanksi. Hierarki norma dan hukum. Hierarki norma hukum mengacu pada tatanan bertingkat dari peraturan perundang-undangan di mana peraturan yang lebih tinggi menjadi dasar dan sumber legitimasi bagi peraturan di bawahnya. Hierarki ini memastikan adanya keselarasan dan keteraturan dalam sistem hukum nasional. Dalam konteks Indonesia, hierarki hukum tertinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjadi sumber hukum tertinggi dasar bagi seluruh peraturan di bawahnya. Jenis dan fungsi hukum. Berdasarkan sumbernya, hukum dapat dibagi menjadi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Jadi ada hukum yang secara langsung kita bisa baca, ada juga yang hanya kita lihat. Yaitu seperti hukum tidak tertulis, yaitu hukum adat. Berdasarkan isinya, hukum dibedakan menjadi hukum publik, yaitu yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negara, dan hukum privat, yaitu yang mengatur hubungan antar individu. Berdasarkan bentuknya, hukum dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan, dan sebagainya. Lalu apa sih fungsi hukum? Nah, jadi fungsi hukum dalam sistem nasional mencakup fungsi pengaturan, perlindungan, penyelesaian sengketa, serta fungsi pendidikan sosial. Dengan fungsi-fungsi tersebut, hukum tidak hanya menjadikan instrumen kekuasaan, tapi juga sarana untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan sosial sebagaimana yang diamanatkan dalam Pancasila. Jadi ada beberapa asas terkait pembentukan perundang-undangan. Yang pertama asas lex superior derogat legis inferiori. Yang kedua asas lex specialis derogat legi generali. Yang ketiga ada asas lex specialis derogat legi generali. Struktur dan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jadi terkait struktur dan tatanan urutan perundang-undangan di Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan terakhir itu diubah jadi Nomor 13 Tahun 2022. Apa saja sih jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan? Jadi ada beberapa. Yang pertama terkait pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu. Yang keempat, Peraturan Pemerintah. Yang kelima, Peraturan Presiden. Yang keenam, Peraturan Daerah Provinsi. Dan yang terakhir, Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Filosofi dan tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan dalam negara hukum Indonesia. Negara hukum Indonesia berdiri di atas prinsip bahwa segala tindakan pemerintah dan warga negara harus berdasarkan hukum. Filosofi pembentukan peraturan perundang-undangan berakar pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang menempatkan hukum sebagai instrumen untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks ini, hukum bukan sekadar alat kekuasaan, melainkan sarana untuk mengatur kehidupan bermasyarakat agar terciptanya ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan. Oleh karena itu, setiap peraturan yang dibentuk harus mencerminkan keadilan substansif, bukan hanya keadilan formal. Dalam perspektif filsafat hukum Pancasila, hukum berfungsi sebagai penuntun moral yang memastikan keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Bagaimana sih terkait konsep keadilan dan kepastian serta kemanfaatan? Nah, jadi konsep keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam penilaian terhadap peraturan undang-undang itu ada beberapa. Konsep keadilan dalam hukum Indonesia erat kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua dan kelima. Keadilan di sini tidak hanya bermakna distributif, tetapi juga keadilan sosial yang mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban kita.
Yang kedua, kepastian hukum merupakan elemen penting agar masyarakat dapat memprediksi akibat hukum dari tindakannya. Dan yang ketiga, kemanfaatan hukum menekankan bahwa tujuan akhir dari hukum adalah kesejahteraan masyarakat. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, kemanfaatan harus menjadi pertimbangan agar hukum tidak hanya adil dan pasti, tetapi juga mampu menyelesaikan masalah sosial yang nyata di masyarakat. Masalah-masalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu overlapping, inconsistency, dan kontradiksi norma. Overlapping norma dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Overlapping atau tumpang tindih norma terjadi ketika dua atau lebih peraturan mengatur hal yang sama dengan substansi yang berbeda atau bahkan bertentangan. Kondisi ini sering muncul karena lemahnya koordinasi antar lembaga pembentuk peraturan, baik di tingkat pusat maupun daerah, misalnya dalam sektor lingkungan hidup. Contoh nyata terkait inkonsistensi dapat ditemukan pada pengaturan terkait perlindungan pekerja. Undang-Undang Cipta Kerja misalnya menimbulkan polemik karena dianggap tidak konsisten dengan prinsip perlindungan tenaga kerja yang diatur dalam undang-undang sebelumnya. Ketidakkonsistenan ini kemudian memunculkan ketidakpastian hukum serta menimbulkan sengketa hukum di Mahkamah Konstitusi. Konsep dan tujuan pengujian perundang-undangan. Konstitusional yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan sejalan dengan hierarki hukum yang berlaku, serta tidak bertentangan dengan norma dasar negara, yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Dalam sistem hukum Indonesia, terdapat dua lembaga yang berwenang melakukan pengujian peraturan perundang-undangan, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Jenis-jenis pengujian perundang-undangan. Jadi ada dua jenis, yaitu formil dan materi. Pengujian formil dilakukan untuk menilai apakah proses pembentukan suatu peraturan itu telah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sedangkan pengujian material itu dilakukan untuk menilai apakah substansi norma dalam peraturan tersebut bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi. Jadi tujuan utama dari pengujian perundang-undangan adalah untuk menjaga konsistensi sistem hukum nasional. Terima kasih.